Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas tentang materi kajian buku teks. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Naftali Dicaceneri, NIM 2018-61033. Berikut adalah penjelasan tentang materi ini. Kajian buku teks adalah pemeriksaan atau telah terhadap sumber pelajaran berbentuk buku sesuai dengan standar dan kualifikasi yang relevan. Jadi, pengertian kajian buku teks ini merupakan suatu pemeriksaan terhadap program pencapaian nilai tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Kajian buku teks bahasa Indonesia adalah penelitian terhadap buku-buku pelajaran bahasa Indonesia yang disusun oleh para pakar dalam bidang tersebut, dan tentu dengan tujuan apakah buku tersebut sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku serta layak digunakan atau tidak. Tujuan dan manfaat mempelajari kajian buku teks bahasa Indonesia. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya adalah dari mempelajari kajian buku teks bahasa Indonesia, khususnya bagi kita calon guru bahasa, ialah agar nantinya kita dapat memilih buku teks bahasa Indonesia yang sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku sebagai sumber belajar yang relevan. Manfaatnya adalah dari mempelajari kajian buku teks bahasa Indonesia, kita dapat mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh dan modern dengan mengajarkan serta mendemonstrasikan aplikasi dalam bahan pengajaran yang disajikan. Struktur buku teks bahasa Indonesia yang baik dan benar harus terdiri dari 3 konten kebahasaan, kesastraan, serta keterampilan berbahasa. Konten kebahasaan terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selain itu, dalam buku teks bahasa Indonesia terdapat juga konten sastra yang terdiri dari sejarah sastra, teori sastra, kritik sastra, dan apresiasi sastra. Ada juga keterampilan berbahasa, yakni menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Keberadaan kurikulum dan buku teks selalu berdekatan dan berkaitan. Buku teks haruslah relevan dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan kurikulum juga harus memperhatikan perkembangan buku teks yang ditulis oleh para pakar dan para ahli. Perbedaan yang paling mendasar antara kurikulum 2013 dengan KTSP, yakni dalam KTSP kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan. Namun dalam kurikulum 2013, kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di suatu pendidikan yang bersangkutan. Baik, itulah tadi presentasi materi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pemaparan materi. Tuhan memberkati kita semua.